Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, wabil khusus tamu kita yang mulia Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Sulaiman dari Kota Samarinda berhadir bersama kita di kesempatan kali ini. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, saat-saat ini seluruh kaum muslimin dan muslimat, mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan dan kemuliaan untuk berangkat ke kota Makkah dan Madinah, dan ada yang sudah berangkat dan juga ada yang tinggal menghitung hari. Seperti kami pribadi, insya Allah nanti berangkat haji tanggal 5. Kami ikut bersama Guru Sulaiman. Guru Sulaiman adalah yang memiliki travel di Samarinda. Mudah-mudahan jamaah yang berangkat haji tahun ini mereka diberikan keselamatan, keafiatan dari berangkat sampai pulang ke tanah air dengan mendapatkan haji yang mabrur. Dan kami doakan juga semua jamaah yang belum berangkat haji ataupun umrah, mudah-mudahan segera bisa berangkat ke tanah dua suci Mekah dan Madinah itu. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pesan bagi jamaah-jamaah yang kepingin berangkat haji ataupun umrah. Jadi sebelum berangkat harus kita mempunyai bekal. Yang bekal ini bukan hanya bekal zahiran saja, bukan bekal duit, tetapi juga bekal iman dan kekuatan mental. Apa saja bekalnya? Apa saja pesannya bagi yang kepingin berangkat? Yang pertama, orang yang kepingin berangkat haji ataupun umrah itu mesti ditanamkan niat karena Allah Ta'ala lebih dahulu. Jadi kalau sebelum berangkat, aku ini berangkat haji ataupun umrah karena Allah. Karena banyak orang yang berangkat haji ataupun umrah itu bukan karena Allah. Artinya karena kepingin mendapat gelar haji ataupun hajah. Apalagi masuk tahun-tahun politik, itu huruf H atau HJ itu sangat penting. Kalau dibikin foto, dia dibikin poster, huruf H dan HJ itu, wah itu sangat sangat diperlukan untuk mengikat atau menarik daya tarik jamaah supaya bisa memilih mereka. Orang-orang yang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, maka haji yang seperti ini adalah haji yang tidak sempurna di dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Coba lihat kalimatnya, walillah, dan untuk Allah, dan karena Allah. Coba Allah pertama kali menyebutkan, dan karena Allah diwajibkan
bagi kaum muslimin untuk berhaji bagi yang mampu untuk ke sana. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, nanti kalau sudah pulang, orang mau panggil haji kah atau hajjah kah, masa bodoh. Artinya jangan gara-gara itu lalu merangut muha, dikirim undangan pernikahan nggak datang. Berapa nggak datang? Huruf haknya ini ketinggalan. Aku umpat kawan guru Sulaiman 200 juta kemarin ini. Hajinya, haji khusus 200 juta. Huruf haknya ketinggalan, nggak mau datang katanya. Jangan seperti itu. Nah itu karena Allah. Yang kedua pesannya adalah banyak-banyak bertobat dan banyak-banyak bersyukur. Banyak bertobat, ya. Sebelum kita berangkat ke sana itu banyakin bertobat. Artinya dosa yang pernah kita lakukan di tanah air jangan sampai terbawa ke sana. Jangan sampai terbawa ke sana. Makanya kami pribadi mengatakan bagus kalau seandainya ada orang yang sebelum berangkat mereka mengadakan walimatus safar, ngundang orang untuk selamatan, syukuran, dan intinya di situ minta didoakan supaya selamat dan juga meminta maaf kepada orang yang ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena banyak ada orang yang berangkat itu tapi dia tidak bertobat lebih dahulu. Banyak melakukan dosa ini, dosa itu, tidak bertobat. Akhirnya apa? Sampai di sana banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak baik. Ada, kami punya pengajian ibu-ibu. Kami punya pengajian ibu-ibu, jadi ibu-ibu ini cerita. Dia bilang ini hadisnya sahih karena dia mendengar langsung dari jamaah. Jadi katanya ini loh, ada ibu-ibu berangkat haji orang Balikpapan. Sampai di tanah suci, ibu ini masya Allah suka bertasbih, megang tasbih. Mungkin dia baca subhanallah, alhamdulillah, atau sholawat, la ilaha illallah dan sebagainya. Tapi orang-orang yang di sampingnya itu mendengar ibu ini bilang sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Zikir ini lah, entah kenapa kah sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Oh ternyata ibu ini naik haji sebelumnya itu berjualan. Nah kalau berjual itu dikurangi seon. Ibarat kata berjual gula kah, berjual beras, orang nukar sekilo dikuranginya seon. Jadi dikirnya ini sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Sampai akhirnya jamaah yang lain itu mengetahui bahwa ibu ini memang dikirnya seperti itu. Nah kemudian mulik dari haji biasanya kan ada tuh buat untuk mempererat silaturahim, mengadakan arisan. Nah kebetulan pertemuan akan datang adalah di tempatnya ibu haji itu. Nah sampai waktunya kurang lebih mungkin 2 hari 3 hari jamaah itu berpandiran. Zaman dulu kan belum ada WA, belum ada ya, handphone belum ada. Jadi bertakun nanti kita acara berikutnya di wadahnya siapa? Ada yang nyeletuk, itulah di wadahnya ibu nang sekilo kurang seon itu loh. Kenapa orang mendengar berataan tadi? Nah, jadi kita banyak-banyak bertobat. Ada nang sangkut paut lawan manusia bertobat. Ada sangkut paut dosa lawan Allah Taala bertobat. Jangan sampai dosa di sini terbawa ke sana. Banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak baik yang dialami bagi orang-orang yang mungkin waktu mereka ke sana sebelum ke sana itu belum bertaubat. Kemudian banyakin bersyukur. Kenapa banyakin bersyukur? Karena orang yang berangkat haji ini sebenarnya bukan lantaran banyak duit.
Tapi karena lantaran Allah campur tangan di situ. Allah menghendaki sehingga orang-orang yang menjadi berangkat haji dan berangkat umrah itu disebut namanya dhuyufur rahman. Tamunya Allah yang bernama Rahman. Ya, para tamu Allah, tamu Rasulullah katanya. Bisa gitu tuh. Nah, karena Allah campur tangan, karena Allah nang campur tangan, Allah ingin menjadikan seseorang itu sebagai tamunya, bagaimanapun keadaannya orang itu pasti berangkat. Maka ada istilah namanya haji kosasi, haji ongkos dikasih. Ini guru sini banyak menghajikan orang, mau umrahkan orang gratis. Kosasi ngarannya. Ulun aja berapa kali kosasi terus. Ongkos Haji Mansur, haji halaman digusur, itu beban IKN itu. Katanya biar 40 juta, 50 juta kami bayari katanya. Wes, duitnya banyak. Ditukari lawan pemerintah. Halaman digusur. Haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar. Mohon maaf nih ya, yang Golkar nih ya. Mudah-mudahan ditolakkan sama bubuhan Golkar. Nah, haji apa lagi? Mansur Abidin. Nah, macam-macam. Kenapa? Karena Allah nang campur tangan di situ. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu menjadi tamunya, walaupun orang itu punya duit banyak sampai berlipat-lipat, mobilnya baru, catnya mengkilat, rumahnya besar sampai bertingkat-tingkat, bahkan punya bini istri cantik memikat dan berisi bini 4, tapi kada suara naik haji, kada bisa naik haji. Ditanya sama orang, kenapa sampai tidak bisa naik haji? Apa dia bilang? Saya tidak bisa berangkat haji karena saya belum dapat panggilan dari Allah. Kalau dia ngomong seperti itu, kita langsung doakan, mudah-mudahan sampai yang cepat-cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu itulah. Nah, jadi itu banyak yang bertobat, banyak yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ketika sampai di sana, manfaatkan kesempatan yang ada. Karena terus terang di sana itu Mekah dan Madinah memiliki tempat-tempat mustajab dan juga memiliki waktu-waktu mustajab. Tempat mustajab banyak sekali. Yang paling favorit di Ka'bah itu adalah Multazam. Ada namanya Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Safa Marwah, areal sekitar semua Ka'bah. Itu tempat-tempat mustajab. Kita datang melihat Ka'bah saja itu sudah jadi pahala. Pada saat itu kita melihat Ka'bah, disitulah tempat-tempat mustajab. Di Madinah, di Raudhah, di Uhud, di depan makam Nabi. Bahkan Sayyidina Imam Malik bin Anas al-Asbahi, beliau ditanya, ya Imam, kalau kami berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami ingin berdoa, kemana kami menghadap? Ke kiblatkah atau menghadap Nabi? Kalau kami menghadap ke kiblat, kami membelakangi Nabi. Kalau kami menghadap ke Nabi, kami membelakangi kiblat. Apa kata Imam Malik? Berdoalah hatimu kepada Allah, tapi badanmu menghadap Nabi. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi itu lebih mulia daripada apapun juga. Itu tempat-tempat mustajab. Waktu mustajab 24 jam waktu mustajab di kota Mekah dan Madinah tadi. Oleh karena itu ketika ada orang yang berangkat haji ataupun umrah, sampai di sana manfaatkan waktu itu. Mungkin ada yang 9 hari berumrah, mungkin ada yang 12 hari berumrah, atau mungkin lebih, atau yang haji lama. Ini ketika ke masjid
tidak lama, sebentar keluar, tapi ketika berjalan di mall berjam-jam tahan di mall. Nah, ini salah kaprah namanya. Nah, oleh karena itu 3 pesan ini mesti kita pahami dan kita lakukan, terutama bagi yang kepingin haji dan umrah. Yang pertama adalah niat karena Allah. Yang kedua, banyak bertobat dan bersyukur. Dan yang ketiga, ketika sampai di sana, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena kota Mekah dan Madinah memiliki waktu-waktu mustajab dan juga memiliki tempat-tempat mustajab. Insyaallah setelah ini nanti akan disambung sama Tuan Guru Haji Muhammad Sulaiman. Ya. Namun sebelum kami tutup, insyaallah Bapak Ibu, di tanggal 2 Juni hari Ahad 2 Juni 2024 kami di pesantren akan mengadakan wisuda anak-anak santri kami. Kami mengharap agar jamaah bisa hadir di acara tersebut. Saya 2 minggu sekali datang ke sini, rela-relaan, lebih 40 kilo, terkadang berhujan, naik motor. Bisa saja saya 2 minggu sekali ke sini. Lah sampean nggak pernah ke pesantren saya, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Ya. Nah, diundang semuanya. Kemudian biasanya kami buka layanan umrah itu, paket umrah 12 hari adalah 32 juta dari Balikpapan, semuanya lengkap. Nah, khusus di tanggal 2 Juni 2024 yang kepingin berangkat umrah, kami berikan harga spesial dengan harga 27 juta. 27 juta berapa? 27 juta. Cari aja pian sekelilingan di Balikpapan. 12 hari pesawatnya Etihad, Garuda atau Saudi atau Qatar. Terkadang bisa sampai 15 hari. Kemarin 15 hari kita berulang. 27 juta. Cuman 1 hari itu aja. Syaratnya hadir di dalam acara wisuda tadi. Ya, jadi yang kepingin umrah dengan harga 27 juta hadir waktu tanggal 2 nanti di pesantren kami. Kalau tidak hadir, tidak bisa. Atau nitip guru, ulun bu umrah lawan bini. Mana bini pian? Di rumah. Kada. Pian aja yang 27, bini 32. Hotelnya Andalus di Madinah Andalus. Turun apa namanya? 20 meter sudah masuk halaman. Turun hotel halaman Masjid Nabawi. Kalau di Mekah, Burj Fuad di belakang apa namanya itu? Apa guru? Apa namanya? Meridian. Jadi ayo, ini kami berangkat berapa orang guru haji dulu? 41 orang. 200 juta. Besok Sidin hendak ke Jakarta untuk membantu jamaah yang biometrik karena masih ada yang kepingin berangkat. Jadi dibantuin untuk biometrik. Sepatu di sini ada yang berhaji. Nah, ini lawan guru masih bisa terima 200 juta. Jangan guru. 200 juta bisa diskon kan? Jangan lagi. Siapa tahu yang anak berhaji tahun ini lawan kami, ya insyaallah masih ada kesempatan ya biometriknya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti disambung sama Tuan Guru Sulaiman. Beliau adalah salah satu murid kesayangan daripada Guru Bahid yang ada di Tuan Guru Bahid yang ada di Barabai lah. Jadi sangat dekat beliau dan salah satu murid pertama yang di sekolah di Barabai sana. Kepada beliau kami persilakan. Berapa menit aja? Antar juga sampai Isya. Terus aja nanti dipadahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wal khair wa syarru bi ma'siyatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hajju ilal hajji wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma idza ijtanabatil qaba'ir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang Allah telah memberikan karunia, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam ini kita dapat bersilaturahim mengisi antara maghrib dan isya, menghidupi antara maghrib dan isya. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita, perintah sunat, menghidupi antara maghrib dan isya ya. Daripada melihat berita-berita, mendengar berita di TV, berita politik mengaruan itu, baik mendengari pengajian guru di sini. Nah, berapa tahun? 18 mungkin. Masyaallah. Itu istiqamah namanya. 19 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, itu namanya istiqamah. Nah, majelis taklim, pengajian antara maghrib dan isya. Artinya yang banyak diperintah itu maghrib dan isya. Ada juga sebelum isyraq, sholat sunat, sebelum setelah sholat subuh. Nah itu ada juga orang. Nah setelah sholat subuh ada taklim, kemudian isyraq. Nah itu ada juga. Sini ada orang. Nah itu ada juga pengajian. Itu ada hadisnya itu. Kalau hendak mendapat pahala haji dan umrah, tapi pahalanya aja. Jangan nanti setelah melakukan itu bertulis huruf H itu deh. Tamah kata Nabi. Jadi siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia kadang meninggalkan tempat, artinya di masjid tetap tuh boleh ya, kita ke situ manakah. Nah tapi masih di lingkungan masjid, tidak bangkit dia kecuali sholat isra. Nah ada kebiasaan habis subuh kan, habis subuh Senin, Jumat, Minggu seorang lah, gak ada tugas apa tuh hadir. Nah itu pahala haji dan umrah dapat tamah sempurna, kata Rasulullah, sempurna. Berarti ada yang tidak sempurna. Nah ya kata Ustaz tadi bayarnya mahal-mahal sudah. Sekalian kita tinggal huruf H-nya. Marah. Nah. Ya. Jadi sebenarnya H-nya itu Ustaz itu enggak bagus malah itu. Ulun alhamdulillah bukan aina tahadus nikmat ya, Bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin takdir Tuhan gitu. Kalau tahun ini nih ulun berangkat sama Ustadz, doakan lancar semua tanggal 5 Juni. Nah, itu haji ulun yang ke-19. Kalau ditulis huruf H-nya itu kada bagus. Gitu. Nah, jadi jangan perlu kita merabutakan H itu setelah. Jadi kita dicari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan rukun. Nah, haji seumur hidup sekali. Umrah seumur hidup sekali. Nah, tapi tetap kembali kita kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita itu, kita di alam roh itu
Nah, Nabi Ibrahim ini kan dulu kita nih belum ada nih. Nah, mungkin Balikpapan nih mungkin belum ada. Nabi Ibrahim tuh membangun Ka'bah itu ya Ustaz ya. Setelah selesai itu diperintahkan Allah. Nah, panggil orang. Nah, makanya di panggilan tadi, jangan panggilan Allah tadi. Kalau panggilan Allah ya innalillahi wa inna sudah dipanggil aja. Nah, kalau panggilan Nabi Ibrahim, nah itu ceritanya dalam hakikat itu yang memanggil itu Nabi Ibrahim, tapi yang menyampaikan undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampian hendak haji hendak umrah hendak, tapi duit kadada, banyakin baca salawat. Iya. Insya Allah. Apalagi mengamalkan dalailul khairat. Itu guru sekumpul mengatakan itu. Ulun alhamdulillah mengamalkan dalail khairat itu sampai sekarang, mulai umur 12 tahun. Sekarang 46 umur ulun. 46. Nah, kan lama tuh kehendakan naik haji. Itu jamnya ada duanya di akhir tuh loh. Yassir lana. Ada mudahkan, minta malah minta mati di sana. Itu ada doanya di akhir hari Senin akhir itu ada doanya. Nah, itu rata-rata orang nama amalkan dalail khairat itu tidak dimatikan oleh Allah terkecuali sempat menunaikan ibadah haji dan umrah. Ulun doakan sampeyan berataan nak hadir di sini, semoga dimudahkan oleh Allah sebelum meninggal dunia sempat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah, mana sudah haji sempat mau ulang lagi beberapa kali karena disuruh diulang-ulang haji itu bagi orang yang mampu. Nah, 5 tahun diulang. 5 tahun diulang. Kalau Ustadz ini bukan 5 tahun lagi umrah. Nah, tiap bulan hampir residen. Nah, sama kita. Alhamdulillah. Kenapa? Nah, jadi di alam roh itu kita tuh dipanggil. Nabi Ibrahim tuh naik ke Jabal Qubis yang sekarang itu ada bangunan rumah raja, istana raja di belakang di Masjidil Haram itu, yang tempat keluarnya imam itu. Nah, itu namanya rumah itu gunung. Gunung itu namanya Jabal Qubis. Di situ Nabi Ibrahim dulu memanggil. Nah, hai bahasa kitanya, hai orang-orang di sini. Tapi bingung yuk Nabi Ibrahim. Siapa yang dipanggil orang nggak ada. Kan dia cuma 3 orang dulu. Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim 3 aja di Mekah tuh 3 orang. Nah, nggak ada orang. Disuruh memanggil. Nah, kata Allah, Ibrahim jangan bingung. Aku yang menyampaikan panggilan itu. Nah, lalu disuruh datangan ke sini. Bahasa Arabnya sahutannya labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Inggih pun bahasa kitanya. Ku penuhi panggilan engkau. Nah, jadi di waktu kita di alam rahim itu bila sekali labbaik, sekali ke sana. Antah haji atau umrah sekali aja. Karena sekali aja labbaiknya. Mungkin ulun tanakal mungkin sedikit. Labbaik. Makanya sering nih Ustaz gitu juga. Nya kekanakan tuh ada nakal lo, nggih, pun aja. Nah, oleh sebab itu bacaannya talbiyah tuh labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu. Nah, jadi bilanya 1 kali labbaik, 1 kali berangkat, bila 2 kali, nah, sampai puluhan kali lahir ke dunia jadi pemimpin terapal. Nah, lalu bisa berangkat sering gitu. Nah, kalau orang tuh kada menyahut di alam roh itu bagaimanapunnya tadi bisa berangkat. Ada sudah di bandara meninggal. Terus sampai ke sana di bandara meninggal. Nah, kayak apa itu? Kalau orang tuh sudah meninggal, nah, kada sempat berangkat ke sana, dihajikan. Namanya badal haji. Dalilnya itu satu aja, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
bertolong-tolonganlah atas berbuat baik dan takwa. Sidin kan meninggal nih karena kawan naik haji, ia dihajikan. Nah, jadi jamaah-jamaah yang meninggal di bandara, meninggal yang belum sempat haji, itu dihajikan, diupahakan kepada orang. Nah, ada berapa Ustaz bener haji? Nah, boleh aja kita sponsor nih. Berapa? 20. Nah, siapa ada orang tua yang belum haji, orang tua kita umpama nih, nenek kita belum haji, ada anaknya, cucunya yang mampu, nah dihajikan, serahkan Ustaz 20 juta aja, murah 20 juta tuh. Jadi bila umrah, kalau umrah bedal umrah 3 juta aja lu minta Ustaz ya. Jadi siapa hendak murah naik haji udah mati. Nah, siapa hendak murah umrah sudah mati. Ulun tadinya ada orang setawar-tawar sudah murah tuh 27 tuh murah sudah. Bisa lah 15 saja aja. Ada juga ulun yang murah pada itu lagi, tapi pian mati dulu. 3 juta. Nah, mau umrahkan orang yang sudah meninggal 3 juta. Menghajikan orang yang sudah meninggal 20 juta. Murah itu. Nah, dan itu sudah terbukti, itu hadis itu sudah menerangkan. Jangankan meninggal, orang yang lumpuh, nah kada bisa kemana-mana tuh, nah disuruh juga dihajikan. Jadi ada orang bertinggal anak, aja Ustaz tadi di IKN itu tanah laku. Nah anaknya 9, tapi tanahnya banyak juga. Gotong royong nah. Anu berapa juta? Anu 20 juta tadi. Hitung 5 juta, sekum 5 juta, bapat aja. Kawan mah haji kan apa? Nah, mama lagi bapat 8. Nah, itu termasuk pelit tuh. Kalau orang nang pemurah kada usah berkumpulan, aku aja mahajakan dah. Nah, bayar sendirian. Nah, kenapa? Karena ada orang aku aja kada perlu mahajakan abah sidin kada meninggali harta warisan aja. Nah, itu kada berakal sidin tuh. Nih awak kita nih datang di mana? Diri kita nih datang di mana? Ini warisan yang paling berharga. Karena di dalam kita ini, tubuh kita nih ada darah abah, darah mama. Cak ada abah, cak ada mama, kada depan kita nih. Nah, makanya bahasa Arabnya celana dalam ke sirwal. Sirwal bahasa Arabnya simpak tuh nah. Sirwal. Apa arti sirwal tuh? Rahasia wali. Nah, gara-gara silawar tuh lalu ada kita nih. Senjata yang di dalam tuh sirwal karena rahasia wali. Amun kada ada si senjata yang di dalam tuh kada ada lahir wali itu lah. Makanya sirwal. Bahasa Arabnya celana dalam simpak tuh sirwal. Singkatan. Singkatan sirwali. Nah, kalau kada gara-gara yang dalam silawar ini ada orang wali di dunia ini nabiin kada ada. Jadi harap itu bahasanya. Jadi sekalipun orang tua kita kada mewariskan harta, merasa orang tua kita belum haji dihajikan, belum umrah diumrahkan, dan sampai pahalanya kepada beliau. Itu di dalam riwayat. Nanti di akhirat kata Allah, ini pahala hajimu. Katanya aku nggak pernah berhaji ya Allah. Nah kata Allah, anakmu yang mau upahakan. Nah, itu sudah terbukti, Ustaz. Rata-rata orang yang menyerahkan badal haji sama kita. Nah, setelah kita pulang haji, anaknya tuh semua termimpi bahwa orang tuanya pakaikan ihram, Ustaz. Pakaikan ihram. Banyak yang datang ke rumah itu sudah. Aku termimpi pas sampean wukuf itu. Nah, bapak tuh pakaikan ihram. Berarti pahalanya sampai. Nah, itu karena hadis Bang menyuruh. Nah, jadi kita dibantu. Kalau orang tua sering meninggalkan sholat, bayarkan sholatnya. Baik sembahyang fi'il. Ulun lagi di pesantren sering tuh satu waktu 40.000, murah. 40.000 satu waktu, setelah pas 5 waktu 5 kali 40 200, dapat duit cair santri. Nah, itu dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolongan. Jangan dilihat itu orang tua pian kan sembahyang biar haji jatuh neraka sidin jar tiwas lagi hidup dia kada sembahyang. Itu anak durhaka namanya. Nah, kalau orang dalam kubur kan kada dibantu kayak apa? Kalau kada dibantu habis dah. Apa manusia itu apabila meninggal tutup sudah amalnya.
Jadi kita membantu, makanya Ustadznya aja memulai Al-Fatihah. Nah, kalau hari Jumat lah, hari Jumat nah. Tapi sesuaikan, masa menyumbang 5.000, betujuh nang dihadiahi. La ilaha illallah arwasi anu jar. Nah, ada hari Jumat dari sekolah kita hadiahkan ya Fatihah. Nah, kadar nilainya tuh 2 juta menyumbang ke masjid ini direnovasi ya. Nah, kadar nilainya 2 juta tuh lawan sebiji Fatihah, sebiji la ilaha illallah. Kadar nilainya sama badal haji itu deh. Nah, 20 juta tuh kadar nilainya, 200 juta kadar nilainya apa? Hajjur mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan, bukan titel, bukan panggilan, bukan diagungkan, hanya surga jadi harap. Umrah sama, surga jadi harap. Kadar nilainya kita nih apa aja milioner kah? Nah, banyak harta kita mati masuk neraka. Kadar nilainya. Nah, jadi kita kalau untuk menyumbang masjid lah, apakah untuk haji, jangan merasa berat kita mengeluarkan. Kenapa? Karena duit yang kita bayarkan bukan duit kita. Ya ada Ustaz. Ustaz dibayar, ulun bayar, umpama sampean bayar umrah, bukan duit yang dibayarkan tuh. Duit siapa? Duit bank. Tulisannya bank BNI tulisannya, bank BI tulisannya. Ya kan? Lain duit kita ada duit Ustaz. Oke, Muhammad. Ya sih, dia tulisan di situ duit bank. Karena lain duit kita jangan merasa milik. Jangan pelit kita cuma dititipi. Nah, titip. Jadi duit kita malam ini nih, umpamanya ada di dompet nih, nah duit 200.000 itu kan milik kita, dititipi aja tuh. Pagi kita tuh bisa ada apa namanya hak tukang iwak, hak tukang nasi. Itu supaya beredar dunia, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mata uang. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita, memberi duit kepada kita, memberi harta kepada kita untuk dibawa ke Mekah, Bu. Itu hakikat diri kita. Supaya kita ke sana. Untung rukun haji itu di 5 leh. Yang kelima. Makanya berpikir-pikir dulu nih aja kebanyakan nih sebuah mobil bayar nih nah. Berpikir-pikir. Makanya Allah Taala tuh paham keadaan kita nih diandak di akhir, Ustaz. Jangan diandak di awal. Wah, banyak benar namanya lahi. Untung nih 2 kalimat syahadat aja. Yang pertama rukun Islam itu kan 2 kalimat syahadat. Diandak Tuhan yang terakhir naik haji. Jadi pas saja tuh orang-orang nang antre itu nah kayak naik aja dulu aja apa nang murah aja mencari aja. Ini diandak di akhir tadi Bang. Nah, padahal ada kayak itu kalanya mampu ya setengah. Kalanya mampu. Nah, dipercepat berangkat tuh. Kenapa? Karena kita ini bisa berubah-ubah pikiran. Nah, sudah setor sekian aja, sayang duit aja, diambil aja, dimudahkan aja. Nah, itu jawabannya ayat Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu lillah karena Allah. Jangan bila kita sudah namanya bila laku tanah jadi apa setor umrah aja. Jangan dikalainakan duitnya, setorkan. Kawalat. Jadi orang telah setor haji ini nah, berniat untuk haji sudah dimudahkan bangkrut tuh kena. Karena Tuhan tuh bila sudah kita berniat jangan kada jadi terusakan. Nah, apapun yang terjadi terusakan. Jangan merasa sayang, jangan merasa apa namanya berat, jangan. Kenapa? Kalau kita teruskan, kita merasa ringan, merasa nyaman. Nah, maka wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Berapapun yang engkau nafkahkan, Allah yang akan mengganti. Ini Ustadznya nah. Umrah, habis umrah sini menukar mobil, para kendaraan, teropong bangkrut haji kadada. Kenapa? Karena diganti. Cuma kadang-kadang penggantinya tuh lambat.
kadang-kadang cepat. Nah, jadi guru tuh ada bercerita, duit itu kita tuh isi duit habis sekadang duit tuh. Nah, kita jangan lupa deh habis. Aku habis duit ya jangan kualat kita kena. Nah, tersinggung Allah Ta'ala. Nah, duit tuh kada habis sebenarnya. Jadi kita berucap kayak apa? Habis kertas gitu aja. Nah, habis kertas bukan duit. Kertas habis. Nah, gitu. Kenapa? Karena Allah subhanahu menjamin kehidupan kita. Oh, ini banyak pengeluaran nih, banyak dia diberi. Nah, ini untuk haji nih, banyak setorannya, banyak dia diberi. Karena boleh diganti lagi. Nah, jadi duit harta kita itu laksana janggut kondisi singot nih nah. Bila piano hari Jumat kan di darab. Kita tumbuh pulang, cuma ada nang cepat tumbuhnya, ada nang kada. Pasti itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan sampean semuanya dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk yang mana tahun ini, dan ulun tolong doa dan ulun mendoakan saudara sempian tidak dimatikan oleh Allah sehingga sempat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ada kesalahan dan khilafan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.